Sekitar 90-an ketua lingkungan dan koordinator wilayah Paroki Serpong Gereja Santa Monica mengikuti rapat karya di Aula Sekolah Saint John, kawasan BSD, awal Oktober 2025. Rapat karya semacam pembekalan kepada ketua lingkungan yang baru saja dilantik dan akan bekerja untuk masa pelayanan 3 tahun ke depan. Lingkup kerja ketua lingkungan atau populer dipanggil kaling sangatlah banyak. Para kaling ini dibantu pengurus lingkungan akan berhadapan langsung dengan umat dan melayani kebutuhan mereka dari urusan administrasi hingga rohani, dari permintaan pengantar surat permandian, perkawinan hingga ibadah minyak suci, dari membagi tugas pertemuan doa, pendalaman kitab suci, hingga mengajak warga ikut berlatih menyanyi, tata laksana, atau jaga parkir. Bisa diibaratkan sejak bayi lahir yang lalu beragama Katolik, maka kaling dalam tanda kutip akan ikut merawat terutama pertumbuhan iman si bayi dari balita hingga maut menjemput. Mengingat beban tugas tersebut, maka materi pembekalan pun setumpuk. Pembekalnya mulai dari Pastor Yohanes Hari Purnomo Nul OSC dan beberapa Dewan Paroki Harian atau DPH secara bergantian. Dan menjalin relasi kebersamaan yang selalu mengusahakan kehidupan bertoleransi. Kata-kata ini sangat padat dan sepertinya sulit untuk kita penuhi dalam situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi itulah disebut sebagai visi. Kalau sulit, kalau gampang dicapai, itu mungkin merupakan rencana jangka pendek. Tapi itulah visi ke depan kita. Makanya Matahari itu selalu bersikap seperti ini supaya visi kita ini bisa kita laksanakan bersama. Menyampaikan program paroki dalam rangka Pleno, kemudian melaksanakan program paroki, mendukung dan mengusahakan kerjasama pastoral evangelisasi di lingkup paroki, wilayah dan Indonesia. Sesuai dengan hidup atau sesuai dengan yang setor. Jadi gini, kalau misalnya tidak disetor, karena di SPKSM itu kan harus menyatakan namanya siapa, kakaknya siapa. Jadi apabila namanya itu tidak setor 15.000-nya, berarti nanti tunjangan apabila meninggal atau misalnya kejadian itu tidak akan dibayarkan. Itu kan ada kasusnya tidak akan dibayarkan, maka tetap dilayani. Begitu ya, tetap dilayani. Itu harus penting ketahuinya. Jadi untuk kakak di Gereja Monica, ya fisiknya ada. Supaya apa? Kita tahu bukan hanya KAJ yang menggunakan bidu. Hampir ini semua dipakai di setiap keuskupan di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada data kita dan tidak ada orangnya, sementara juga di sana terdaftar jadi double. Bagian paling bawah itu bisa ada memasukkan saran atau pertanyaan. Itu nanti bisa dijawab langsung di situ. Jadi bisa. Ya, jadi kalau belum puas hari ini bisa kasih untuk ada Pak ya. Telegram ya. Dapat dimaklumi jika kemudian peserta terkuras energinya akibat mencerna materi bersangkutan. Terlebih bagi kaling baru yang mungkin belum familiar dengan berbagai istilah dan petunjuk teknis yang harus dilaksanakan. Beruntung sebelum mereka benar-benar lobet alias kantuk, Pastor Victorius Rudi Purnomo PR hadir dengan canda kental. Maka materi spiritualitas pelayanan gereja tersampaikan dalam suasana penuh tawa. Kalau orang sudah melihat the passion for Christ, akhirnya kepada sebuah ide pelayanan itu, ya. Ini catatan kita. Saya hanya ingin melihat dan menggarisbawahi karena saya pun di paroki. Saya sudah 26 tahun jadi pastor. Romadi berapa ya Romo? Sama ya. Kok kita wajahnya beda ya?
Oh, tahun lalu ya? Kantuk pun sirna. Apalagi Pastor Rudi juga tak mau diam. Beliau selalu bergerak, berkeliling hampir ke seluruh aula, menghampiri dan menanyai peserta, tetap dengan canda. Judi, tukang mabuk, jadi ketua lingkungan Ignatius, lo rajin gereja. Disitulah transformatif. Jadi ketua lingkungan, dewan lagi. Anakmu berapa? 1. Cowok apa cewek? Cowok. Buat jadi pastor ya? Buat lagi lah yang lain ya. Aku pesen yang 1 ya. Boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh. Romo, tanda tangan kontrak kita ya. 18 tahun lagi gue tunggu lah. Anak lu umurnya berapa? 12 tahun sekarang sudah jadi putra altar. Dia sebentar lagi ya. Nanti formulirnya di kami berdua ya. Kalau saya pas itu, jangan takut ya. Gue tanya namanya siapa dia, Bu? Pak Eko. Upahmu besar di surga. Kok gue beritahu kalau anak lu pastor, dia menjagai engkau supaya jadi bapak yang baik. Lu kalau maaf berdosa, aku dosa sama anaknya aja. Kalau sama Romo Hadi ketahuan, nggak enak pasti nanti rapatnya. Kalau lo malu sama Romo Hadi, nomor dia aja, rahasia di antara kita. Baik ya, Agustinus keren. Dan akhirnya mulai mengikuti, dia jadi uskup, habis itu jadi satu. Itu luar biasa. Peran siapa? Ibunda Monika. Siapa itu? Paroki ini. Atau Santa Pangeran berdosa semua. Lihat Agustinus kalau belajar. Nah, Agustinus ini saya tinggalkan ya, karena ini agak kategori sedikit, tapi intinya adalah hidup Anda dan saya mau jadi dewan ketua lingkungan seksi ini sebetulnya sudah merupakan penyelenggaraan ilahi. Kamu dipilih, Bu. Mau nggak masuk surga? Kapan? Malam nanti atau minggu depan? Pokoknya surga ya dong. Ya, Ibu juga mau kan ya? Mau nggak, Pak? Kamu udah menikah belum? Iya. Hah? Udah punya cucu, anaknya berapa? Ada cowok nggak? Ada. Udah menikah. Aduh, mungkin. Cucunya cewek apa cowok? Ya udah, minyak cowok lah. Yang cewek jadi suster boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya, aku tunggu loh. 25 tahun lagi. Kalau suster lebih lama daripada pastor, karena mereka nggak ada seminari menengah. Mereka langsung kerja baru jadi ini tuh selama dulu gitu. Saudara yang terkasih, Raka 2025 bertema keutuhan alam ciptaan yang dapat dimaknai diantaranya dengan menjaga lingkungan. Bunga dan tanaman hidup yang terpasang di depan panggung memperkuat pesan mewujudkan tema Raka. Dilihat dari temanya, sebenarnya ini menyangkut juga dengan alam di mana kita hidup. Kalau saja alam ini sama saja dengan rumah kita, kalau rumah kita berantakan, rasanya tidak ada kedamaian, tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa, semua serba kacau balau. Tatanan yang baik dari alam ciptaan kita gunakan sebaik-baiknya, entah itu air, gas, kendaraan-kendaraan. Ya sekarang sudah syukur mulai ada kendaraan-kendaraan listrik yang sangat menekankan pengeluaran karbon yang luar biasa, sehingga hidup kita agak sedikit bersih kurang lebih. Tetapi yang menjadi gerakan yang sebenarnya mau diarahkan, disasar adalah gerakan di dalam rumah kita sendiri. Dari situlah, karena rumah kita adalah gereja kecil. Gereja kecil yang merupakan bagian dari gereja-gereja yang ada.
kemudian semakin lama semakin meluas jadi gereja semesta. Keluarga kita lihat lingkungan kita, maka inilah yang menjadi warta sukacita, warta atau wajah Allah yang menciptakan. Allah melihat ciptaan tertata rapi, diurus dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Baiklah manusia itu menguasai alam ciptaan ini untuk kehidupan. Nah, bukan berarti kita memboros-boroskan, kita mengambil keuntungan secara berlebihan, pokoknya bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk semakin menghargai bahwa ini diciptakan Allah untuk kehidupan kita sendiri dan untuk kemuliaan namanya. Kalau kita cinta pada alam, cinta di tempat mana kita tinggal, kita juga bisa berelasi, berhubungan, membangun suatu rasa nyaman di dalam kehidupan bersama kita. Saya kira ini banyak yang baru, sehingga mereka ya masih mungkin bertanya-tanya atau bingung atau bengong, ya pasti ada yang bengong, karena saya lihat juga ada yang bengong, apa sih ini, kegiatan apa sih, tapi tidak apa, itu sesuatu yang bagus untuk mereka ketahui juga nantinya bahwa kita sebenarnya sudah menentukan suatu program kerja dan tinggal dilaksanakan, jadi nggak perlu cari-cari lagi, apalagi sudah ada prokaritas, prokarum ya yang tinggal dilaksanakan. Namun juga tentu dalam pelaksanaannya selalu juga dengan disiplin, artinya disiplin keuangan, cermat dalam keuangan dan hemat juga dalam pengeluaran, dan itu ditutup dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan, yang seringkali sayangnya terlambat. Jadi mohon, apabila sudah dilaksanakan kegiatan, buatlah LPJ secepat mungkin supaya tidak menjadi pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan yang selalu ditagih-tagih. Menjaga lingkungan juga terkait erat dengan pengelolaan sampah. Maka di event itu seluruh pembicara, panitia, dan peserta langsung action. Semua memilah sisa makanan masing-masing dalam 3 kantong, yakni sisa makanan organik, plastik, dan kardus atau kertas. Gede banget lagi kan ya? Sampahnya kurang ini. Saya bersih ya. Pencitraan itu, pencitraan. Jadi model. Masuk. Partisipasi. Hah? Gimana? Terima kasih telah berpartisipasi, Pak. Oh ya. Ini contoh-contoh TPA seperti ini yang sudah meledak. Ya, bisa dibayangkan apakah kita mau mewariskan sampah-sampah ini ke anak cucu kita? Gak mau kan? Kita mau bumi kita tetap sehat. Peraturannya ada nggak dari pemerintah? Ada, ya. Pertama itu salah satunya adalah bagaimana kita melakukan gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, yang mana gerakan tersebut akan dilakukan oleh tiap lingkungan. Itu nanti ada targetnya, misalnya setiap lingkungan minimal sekian kali melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam melakukan kegiatan itu tentunya ada panduannya. Nah, panduannya nanti akan dibuatkan, jadi di semester pertama itu nanti akan membuatkan panduannya, terus kemudian ada sosialisasi itu semester pertama, kemudian baru nanti dikerjakan di semester berikutnya. Jadi itu ada 3 kegiatan, mulai dari bikin panduan, sosialisasi, sampai implementasinya. Nah, kemudian ada juga kegiatan
menggunakan tanaman hidup sebagai pengganti bunga potongnya untuk hiasan, untuk untuk menghias altar. Nah ini satu ya juga untuk penghematan, kira-kira begitu supaya tidak terlalu banyak yang kita buang ya, gitu ya. Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong sikap ya, mendorong sikap mencintai alam. Nah, kalau itu sudah menjadi sikap, maka itu akan menimbulkan niat untuk berbuat. Tadi berbuat 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Nah, ini tentu saja diharapkan menetap. Sikap ini menetap sehingga niatnya menetap dan perbuatannya itu menetap tidak hanya di 2026, tapi ya seterusnya diharapkan seperti itu dalam kita menyikapi alam gitu ya. Kalau 3R itu kebetulan TPST Batan di lingkungan Margareta itu memakai slogan atau capaian 3R itu. Apa tidak khawatir atau bagaimana menghapus kekhawatiran bahwa nanti dimaknai reuse, recycle itu hanya sampah saja gitu? Atau memang itu pengelolaan sampah? Sebenarnya tidak. Oke. Jadi pada prinsipnya gini loh. Iya, Bagaimana supaya kita menangani sampah? Kan itu kan ada selalu dua ya, preventif dan kuratif ya. Nah, pemaknanya adalah pertama tentu saja adalah meminimalkan sampah itu dulu. Jadi sebisa mungkin jangan bikin sampah. Nah makanya kalau bisa kan reduce gitu supaya tidak ada material baru yang kemudian ujungnya jadi sampah kan itu ya. Nah once sudah terjadi sampah maka bagaimana cara mengelolanya. Nah disinilah recycle. Jadi pertama adalah reuse dulu supaya meminimalkan sampah kan begitu ya. Jadi ketika kemudian itu reduce, jadi meminimalkan, jadi sampah seminimal mungkin. Nah tapi kalau sudah terjadi ya kalau bisa recycle kan kira-kira begitu. Jadi sikap dulu, jadi sikap mencegah jangan terjadi sampah, sikap meminimalkan sampah, sikap mengelola sampah. Contoh, gimana? Ini kaos, iya. Ini kaos sudah nggak ada tahunnya. Supaya apa? Supaya setiap tahun bisa dipakai, gitu, ya kan? Kalau dulu ada nih tahun Rapat Karya 2024, 2023. Nah ini sekarang udah nggak ada. Nah, supaya nanti bisa kepakai untuk tahun 2026, 2027. Udah kaosnya ini aja gitu loh, udah nggak usah banyak-banyak gitu. Di Rapat Karya ini bukanlah aktivitas yang terakhir untuk membuat perencanaan kegiatan di 2026. Nanti akan disambung dengan pertemuan-pertemuan informal antara para perangkat karya dengan BPH pendampingnya dan juga nanti ada pelatihan ya tentang bagaimana memasukkan kegiatan-kegiatan tersebut, program karya tersebut ke sistem SAPA KAJ. Setelah mendengarkan materi yang ada, lantas bagaimana tanggapan peserta? Siapkah mereka? Terima kasih Pak, saya sangat bersyukur dengan acara Raka hari ini karena dari lama saya sudah mengharap adanya pembekalan untuk ketua lingkungan baru. Karena di situ saya bisa mulai start untuk melangkah sebagai ketua lingkungan, mendampingi warga saya di lingkungan Santo Benedictus. Dari materi yang saya dapat hari ini, saya sangat diperkaya sehingga saya siap untuk menjalankan tugas sebagai ketua lingkungan. Iya, Bu Angelin ini menjadi Kaleng sudah yang baru pertama kali ini ya? Kenapa? Kesediaannya kenapa Bu? Kesediaan saya sebagai Kaleng adalah bahwa saya bekerja untuk melayani, itu yang saya menjadi prinsip saya. Dan saya tentu saja menyadari tidak bisa bekerja sendiri. Saya perlu belajar dari pendahulu saya perlu belajar dari pengurus-pengurus dan juga warga lingkungan. Pesan saya adalah jangan ragu-ragu kalau memang itu menjadi panggilan Tuhan. Tugas yang diberikan tentu saja sangat bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, pertumbuhan iman dan juga bagi sesama kita di lingkungan yang sama, di wilayah yang sama, juga membangun paroki secara umum. Halo, saya dari San Romaurus, nama saya Mahadira Wisnuwardana, perwakilan dari wilayah 23. Ya, karena kan sebenarnya kita baru dilantik kemarin tanggal 6 September, memang kan saya juga masih meraba dari 6 September ini sampai akhirnya tanggal 4, ternyata lebih jelas, fundamentalnya lebih kuat. Saya jadi tahu
langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagai ketua lingkungan dan program-program apa yang harus kita siapkan untuk tahun-tahun mendatang. Dengan sebenarnya kita ya pasti harus memelihara bumi dulu, jadi kita makanya mau menciptakan bank sampah dulu. Kita mulai dari lingkungan untuk pilah-pilih sampah, itu sebenarnya program yang pengen saya lakukan untuk di lingkungan saya terutama. Ini jadi kali yang pertama, ya, kebetulan juga saya masih baru banget gitu, karena kebetulan saya juga baru beres dokumen Pak gitu 2 tahun yang lalu, jadi ini benar-benar satu pengalaman yang luar biasa buat saya. Tanpa mau, karena memang sepertinya memang saya tergerak untuk karena saya suka berorganisasi, jadi memang saya sepertinya bergerak untuk menjadi kali, karena memang kalau bukan anak muda siapa lagi? Kita sebenarnya banyak program-program lain ya di luar itu, kita juga sedang memikirkan gimana kayaknya sarana olahraga bisa mengumpulkan juga menjadi satu komunitas Katolik yang sehat. Bagaimana antara penyambungan hidup dengan peraturan SKSM? Jadi kan sepengetahuan kami adalah bila terdaftar hidup ada kewajiban untuk membayar SKSM dan OPSOS. Nah, di dalam peraturan SPKSM kalau nggak salah tahun 2024 itu pemecahan keanggotaan dalam keluarga terjadi karena anak telah berusia lebih dari 25 tahun. Jadi bagaimana saran Bapak, apakah kakak secara biduk harus dipecah juga, atau misalkan dalam satu kakak berarti sebagai 2 kali SPKSM atau bagaimana? Tapi itu tidak berarti bahwa kalau keluarganya belum menikah dan usianya sudah 25, lalu hidupnya harus dipecah, tidak. Hidupnya tetap sama, tapi keanggotaan SPKSM-nya untuk mendapatkan itu jadi terpisah. Karena dianggap kalau sudah umur 25 tahun itu dianggap sebagai mandiri. Yang kau sediakan bagiku, uraikan syukurku buat hari yang kau beri. Mana suaranya? Nyanyian yang mengalun lewat suara Pastor Harinul sepertinya juga ingin memperkuat para kalin baru ini dalam menjalankan tugas pelayanannya. Di atas panggung lokasi raka terdapat salib yang di sampingnya
ada lampu neon. Jika dipotret dan mencermati hasilnya, seolah salib memancarkan sinar yang menaungi seluruh peserta, seolah memberi berkat. Mungkin kebetulan belaka, atau saya terlalu lebay. Apapun, para kaling di wilayah 17 dan 23 yang kebetulan kedapuk sebagai panitia pelaksana raka ini gercep merespon dengan yel-yel. Yes. Wilayah 17 tidak banyak bicara, banyak melayani. Terima kasih. Selamat kepada seluruh ketua lingkungan yang ada periode 2025-2028. Selamat melayani dengan cinta. Menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Misa yang dipimpin Pastor Harinul menutup rangkaian acara Raka 2025. Panitia tersenyum lega, acara berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Kami bersyukur dari seluruh partisipasi ketua lingkungan yang ada, 90% hadir di dalam mengikuti Raka tahun 2025. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk bagaimana bisa menjadi pelayan-pelayan di tingkat lingkungan, kemudian juga lingkungan bisa hidup di dalam iman mereka. Terima kasih.